Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah At-Tin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Yang artinya, sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik bentuk, kemudian kami tempatkan mereka ke tempat yang paling bawah. Kalau kita mencari kepada firman Allah itu, yang pertama diingatkan oleh Allah, Laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami ciptakan manusia atau insan. Dalam pensarahan para ulama, insan itu dibagi kepada dua pembagian. Yang pertama, insan kamil, artinya adalah manusia yang sempurna. Yang kedua, insan nakis. Insan manusia nakis artinya kurang, manusia yang kurang. Insan nakis itu dibagi kepada tiga pembagian. Pertama, insan nakis syaitan, manusia yang kurang, yang berjauh dari rahmat Allah atau yang bersifat seperti sifat syaitan. Yang kedua adalah insan nakis hayawani, artinya insan nakis yang manusia yang kurang, yang berperangai sama dengan hewan. Yang ketiga, insan nakis nabati, artinya manusia yang kurang, yang perangainya sama dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi sebelum kita masuk kepada insan kamil, secara teori yang dikatakan insan kamil yang mukamil, mungkin guru-guru mengatakan elok-elok menabang buluh, dalam buluh ada berduri, elok-elok mengaji tubuh, dalam tubuh insan berdiri. Nah, sebelum sampai dikatakan insan kamil itu, proses yang harus kita jalani yang pertama adalah insan nakis syaitan, manusia yang kurang. Karena kurangnya manusia itu karena ada semua sifat-sifat syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan asal kata syaitana yang artinya jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa manusia itu jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena manusia yang kurang, yang berperangai sama syaitan itu selalu menggoda, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Tapi para syaitan itu bagaimana mencampurkan yang hak dengan yang batil? Malahan paling berbahayanya adalah merasa lebih hebat, merasa seorang ahli tafsir, merasa seorang ahli Quran, merasa seorang ahli hadis. Itu yang paling berbahaya. Itu yang merusak ketatanan, sehingga tidak akan sempurnalah manusia itu dikatakan insan nakis, insan kamil, kalaulah seandainya tidak memahami konsep-konsep yang sumber dari diri sendiri. Ini yang dikatakan oleh Allah tadi. Yang kedua, nama insan nakis hayawani, manusia yang kurang sama dengan hewan. Artinya sifat kemanusiaan tadi akan ada sifat kemalaikaan tentang masalah kehewanian. Seperti ada sifat wawau, ada sifat landeh, ada sifat kucing, ada sifat ular, ada sifat baru. Kalau kita ambil ciri-ciri, berapa banyak manusia ada yang punya sifat baru. Lewat di Cibian, kalau namuhnya songjangan, sia itu yang lalu orang rancak nyucibian, lalu orang bansai nyucibian, lalu orang kayu nyucibian, lalu orang itu nyucibian, termasuk para alim dan ulama nyucibikan. Itu sifat baru. Ada sifat wawau, menalak taruh saya. Setiap lalu orang mampir ke rumahnya salah, setiap mampir ke rumahnya salah, itu sifat wawau. Sifat ujar kebencian, sakit hati. Ada sifat landeh, menonoh ke muka. Ada sifat ular manggaluang. Nah, seluruh sifat yang ada itu, sifat yang melekatkan ke diri itu, yang bersumber dari nafsu itu. Kalau kita pengen kita menjadi insan kamil,
maka perbaikilah sifat-sifat hewan yang tubuh di awak kita jauhkan. Ba jauhnya nanti kita kaji. Setelah itu yang ketiga, insan nakis nabati. Apa itu manusia yang kurang? Perangai sama dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau bahasa kami di Priamannya, manusia ketumbuhan. Badake kasingguang gata, seperti daun jelatang, sesuai kata hadis palsu, kunu kal pisang wala takunu kal jelatang. Itu hadis maudhu namanya. Adolah kamu seperti pisang, janganlah ado kamu seperti jelatang. Jelatang tersinggung, merasai, kata-kata, awaknya singgung, awak tak kata aja. Jadi artinya sifat ketumbuhan. Banyak sifat tumbuh-tumbuh yang lain yang berbahaya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Alam tak kabang jadi guru. Nah, kalau sifat nanti gue tadi sifat syaitan atau sifat yang jauh dari rahmat Allah kita hindarkan. Artinya kita berusaha yang hak yuk hak, yang batil yuk batil. Cara menentukan yang hak batil itu bukan dengan akal, bukan dengan nafsu, tapi dengan qalbu yang bersumber dari ilmu Allah, yang bersumber dari ilmu Allah. Sinanlah tahu apa nama yang hak, nama yang batil. Nah, kalau kita sesuai dengan ilmu Allah, maka tumbuhlah basar yang kita palikan berdasarkan ilmu Allah. Telinga yang kita pendengarkan berdasarkan ilmu Allah, kalam yang kita pakatokan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan diawalkan nafsu. Walaupun Al-Qur'an yang kita baca, kalau mengarah kepada nafsu, dengan nafsu yang kita arahkan Al-Qur'an itu, sehingga tumbuhlah akal-akalan, tumbuhlah kini kau dengan nafsu, tumbuhlah kini kau dibantah berang-berang, tumbuhlah kini kau merasa yang lebih benar, tumbuhlah merasa orang lebih pintar. Padahal seluruhnya itu kita harus paham ilmu yang kita pakai dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu sifat kehewanan yang melakaikan ke diri awak. Kalau sifat hewan yang melakaikan ke diri awak itu tidak kita rubah. Barapun setinggi kajian kita, barapun setinggi keilmuan kita, barapun kehebatan kita, walaupun hafiz Quran awak, walaupun awak banyak ahli dalam segala macam hal, kalau sifat kehewanan itu akan tumbuh, itu yang tabiat yang akan merusakkan ketaatan itu, sehingga terhijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak sampai jalan kita dalam jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Betul je sifat tumbuh-tumbuhan. Nah, baru masuk kita ke insan kamil. Apa itu insan kamil? Manusia yang sempurna. Arti manusia yang sempurna itu apa? Manusia yang berjalan kepada Allah melalui beberapa proses untuk melalui rintangan, baik secara syariat menyelaksanakan, baik secara tarikat menjalankan, baik secara hakikat pemahaman isian. InsyaAllah datangkan ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nyo kepada ma'rifat yang hakiki, nyo balik kepada syairillah. Artinya apa? Mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyiarkan agama Allah. Setelahnya sampai kajian itu balik kepada syairillah, artinya mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bagaimana? Dengan praktekkan seilmu serta amal untuk mengajak umat manusia kembali kepada surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga berdakwah dengan lembut, dengan baik, dengan bijaksana, dengan pengajaran-pengajaran yang baik untuk mengajak umat manusia dan berbantah-bantahan yang baik untuk mencari isi supaya tidak sempurna dalam beribadah, sempurna dalam beramal, sehingga dapatlah ilmu serta amal, maka hasillah ibadah. Dari ibadah itu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala membuahkan hasil yang dikatakan Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba di sisi Allah yang mendapatkan mardatillah, keridaan Allah. Itu yang salah satu dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi. Kembalilah kamu kepada keredaan yang tempat dari Allah, wadkhuli maka jadilah kamu kepada hambaku, wadkhuli jannati, maka masuklah kamu ke dalam surga. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.